Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Era Baru. Hari ini kami akan mengulas tentang peradaban manusia dasar laut. Apakah eksis? Hampir 1 abad lamanya, sejumlah kapal dagang dan kapal perang setiap negara di dunia selalu mengalami beberapa hal ganjil. Tiba-tiba tanpa sebab yang jelas, ada pancaran cahaya yang unik dari kedalaman laut, atau tampak sesosok aneh yang misterius. Hingga sekarang, fenomena-fenomena aneh ini masih membingungkan para ilmuwan. Seorang ilmuwan asal Amerika mengemukakan sebuah pandangan yang berani berdasarkan penelitiannya selama bertahun-tahun. Besar kemungkinan di balik fenomena aneh ini tersembunyi suatu peradaban asing. Apakah kilatan cahaya yang misterius adalah sinyal peradaban? Menurut pandangan ilmuwan, bahwa manusia dasar laut selain mampu bertahan hidup dalam samudra beroksigen, juga dapat bertahan hidup di atas samudra, adalah cabang lain dari manusia purbakala. Alasannya adalah asal-usul manusia berasal dari laut. Banyak kebiasaan dan organ manusia sekarang secara jelas mempertahankan tanda-tanda ini, seperti misalnya suka makan ikan, bisa berenang, dan sebagainya. Ciri-ciri ini tidak dimiliki oleh hewan mamalia lainnya di daratan. Makhluk dasar laut, makhluk apa dan dari mana sebenarnya? Rodnitsky, sarjana asal Rusia, mengatakan bahwa hipotesa yang berani ini masuk akal. Jika bisa mencatat waktu keberlangsungan dan waktu jeda kilatan cahaya misterius di laut itu, mungkin dapat mengurai melalui komputer terkait informasi dari makhluk dasar laut yang dipancarkan dari sinyal kilatan cahaya tersebut. Sedangkan menurut pandangan kedua, makhluk dasar laut bukanlah cabang lain dari manusia. Besar kemungkinan adalah makhluk luar angkasa tertentu yang tinggal di bawah air. Alasannya karena kecerdasan dan tingkat teknologi makhluk-makhluk ini jauh lebih canggih dari manusia. Karena di luar dugaan mampu bertahan hidup di dalam laut. Namun hipotesa ini terlalu fantastis, tidak mendapatkan pengakuan sebagian besar dari ilmuwan. Siapa sebenarnya makhluk dasar laut itu? Sebenarnya, hipotesa ilmuwan terkait makhluk dasar laut itu juga didasarkan secara realistis. Di antaranya banyak laporan tentang penampakan monster laut di belahan dunia. Pada tahun 1938 silam, di atas pesisir pantai Estonia di Laut Baltik, Eropa Timur, sekelompok pelaut menemukan makhluk ganjil yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Moncongnya seperti mulut bebek, dadanya seperti dada ayam, kepalanya yang bulat sedikit mirip dengan kodok. Ketika manusia kodok itu mengetahui ada yang mengikutinya, dia segera melompat ke Laut Baltik dengan kecepatan yang fantastis, nyaris tidak tampak sepasang kakinya, tapi meninggalkan telapak yang besar di pantai. Sementara pada tahun 1958, Dr. Rodan dari National Oceanic and Atmospheric Administration Amerika Serikat mengabadikan beberapa jejak mirip kaki manusia di dasar laut di kedalaman 4.000 meter di Atlantik dengan kamera bawah air. Pada tahun 1988, di rawa-rawa di pinggiran kota di South Carolina, Amerika Serikat, orang-orang kembali menemukan manusia kadal, yaitu sesosok makhluk setengah manusia, setengah binatang. Tinggi manusia kadal sekitar 2 meter, memiliki sepasang mata merah besar, sekujur tubuhnya dipenuhi dengan sisik hijau, hanya memiliki 3 jari pada setiap tangan, berjalan tegak lurus, saat berlari lebih cepat dari mobil, dan bisa berjalan leluasa di dalam rawa. Orang-orang berusaha dengan berbagai cara untuk menangkapnya, tapi tidak pernah berhasil. Sanderson, seorang ilmuwan Amerika Serikat, mengabdikan hampir seluruh hidupnya hanya untuk meneliti fenomena aneh di dunia bawah laut. Ia juga telah menulis banyak artikel bernilai akademik. Pada suatu hari, ketika Sanderson menumpangi kapal pemecah es berlayar di Atlantik Utara, dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri satu pemandangan yang luar biasa. Sesosok monster perak berbentuk peluru tiba-tiba mencuat di dalam laut beku dan terdengar prak, menghancurkan lapisan es setebal lebih dari 1 meter. Namun, tak lama kemudian monster itu hilang. Melihat itu, Sanderson dengan yakin mengatakan bahwa ada peradaban dasar laut yang sangat maju di atas bumi ini. Seiring dengan kemajuan teknologi,
banyak laporan saksi mata terkait makhluk dasar laut seperti itu di berbagai belahan dunia. Sebenarnya, apakah makhluk ganjil ini memang benar-benar ada atau hanya kerjaan iseng orang setempat? Sisa peradaban atau karya alami di dasar laut. Selain makhluk dasar laut, orang-orang juga menemukan bangunan misterius di dasar laut. Bangunan-bangunan ini dianggap sebagai tanda peninggalan dari peradaban dasar laut. Pada musim panas 1992 lalu, sekelompok pengumpul rumput laut di Spanyol menemukan sebuah bangunan kubah transparan yang sangat besar di dasar laut. Pada Juli 1993, ilmuwan Amerika Serikat dan Inggris menemukan 2 unit piramida besar yang dibangun dengan kaca kristal di dasar laut di kedalaman sekitar 1000 meter di Atlantik, panjang sisinya sekitar 100 meter dan tinggi kurang lebih 200 meter. Namun, kedua piramida ini hilang secara misterius dan tidak ditemukan meski telah dicari semaksimal mungkin. Terbetik berita bahwa Kolonel Amerika Henry pernah menemukan piramida di kedalaman 360 meter di bawah laut di segitiga Bermuda. Kala itu, orang-orang berpikir bangunan-bangunan itu digunakan makhluk dasar laut untuk mengumpulkan minyak dan gas lepas pantai. Selain itu juga ada yang menganggap itu adalah peralatan untuk pemurnian dan bahkan ada yang menduga itu adalah jaringan elektromagnetik untuk pembangkit listrik yang digunakan makhluk dasar laut. Namun, sejumlah ahli geologi mengatakan bahwa bangunan yang ditemukan di dasar laut itu strukturnya jauh lebih alami, tidak seperti dibangun secara manual. Selain itu, ada ilmuwan yang menyebutkan bahwa meskipun piramida-piramida itu tidak terbentuk secara alam, namun karena jarak lokasi penemuannya tidak jauh dari Semenanjung Yucatan yang merupakan kampung halaman bangsa Maya, sehingga dapat disimpulkan bangunan-bangunan tersebut mungkin merupakan bangunan kuno bangsa Maya purbakala yang tenggelam di dasar laut karena pergerakan kerak bumi. Lebih dari 2000 tahun silam, Plato pernah menyebutkan bahwa di Laut Barat terdapat sebidang daratan yang besar, yakni negeri Atlantis. Sebidang tanah daratan luas dengan panoramanya yang indah, kaya sumber alam, dan peradaban yang sangat maju, kehidupan masyarakat yang sangat makmur, tentara yang kuat, dan menggentarkan lawan. Namun tak diduga, sebuah gempa bumi diiringi dengan tsunami dahsyat yang menghancurkan, membuat segenap daratan Atlantis berikut rakyatnya tenggelam dalam semalam di dasar laut. Belakangan, ada yang menemukan gugusan bangunan dari batu raksasa di dasar laut di Pulau Bimini di perairan segitiga Bermuda. Bangunan dengan struktur yang padat dan berskala luas, terbentuk dari bongkahan batu besar setinggi 3 meter, lebar 6 meter, dan panjang 4,5 meter dengan tembok batu sepanjang 1.600 meter. Setiap potongan dari batu raksasa itu minimal juga ada 25 ton beratnya. Juga ada piramida datar setinggi 42 meter dengan panjang 54 meter di setiap sisinya, berada hampir 400 meter di bawah laut. Selain itu juga ditemukan bekas dermaga, peralatan pelabuhan, dan patung marmer. Berdasarkan analisa dari batuan kapur dasar laut dekat Kepulauan Bahama, membuktikan bahwasannya piramida itu pernah eksis di daratan pada 1,2 juta tahun silam. Artinya di sini dulunya adalah sebuah daratan. Para penjelajah yang dipenuhi dengan imajinasi tingkat tinggi itu curiga bahwa bangsa Atlantis mungkin masih ada dan hidup di dasar laut. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.